kita lanjutkan sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam juga Ibu Selvi. Shalom Emma. Siapa sumber berkat kita? Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Iya, benar ya adik-adik semua. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Ayo adik-adik semua sekarang berdiri yang semangat ya. Kita mau beribadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang begitu cerah. Kami bersyukur atas malam yang sudah kami lewati. Pagi ini kami bersama-sama beribadah sekolah minggu yang walaupun kami tidak berada pada satu tempat yang sama, tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami semua. Memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati Bapak Gembala kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah ini. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan, yaitu hari ini harinya Tuhan ya. Tema kita minggu ini adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Di Alkitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari anak-anak kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa, memohon segala hikmat daripada-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka siap untuk membaca firman-Mu.
dan mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Berikanlah anak-anak-Mu sekalian telinga seorang hamba, sehingga mereka siap dan duduk diam mendengar serta melakukan sesuai dengan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam penyampaian firman-Mu agar menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah hikmat Tuhan senantiasa bersama hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Perikop di atas yaitu pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat menyalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terperocok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu lagi, "Namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 merupakan kisah yang berasal dari tradisi Yahwis yang menceritakan Yakub yang beradu kekuatan dengan Allah. Pada mulanya tampak bahwa pergulatan itu dimenangkan oleh Yakub. Tapi setelah Yakub menyadari bahwa lawannya itu bukan manusia biasa, melainkan tokoh ilahi, maka Yakub menuntut berkat daripadanya. Alkitab sendiri tidak menyebut nama Tuhan. Lawan Yakub itu juga tidak mau memberitahunya namanya. Pengarang suci memanfaatkan sebuah cerita kuno untuk menerangkan asal usul nama Peniel yang menurut pengarang berasal dari kata Peniel, artinya wajah Allah. Melalui kisah ini pengarang hendak menjelaskan juga asal usul nama Israel. Dengan demikian, peristiwa itu dapat diartikan sebagai ibarat pergumulan batin dan berhasilnya doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan tekun, yaitu Hieronymus dan Origenes. Dari kisah Yakub ini kita belajar bahwa saat-saat terberat kita harusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Saat takut, bimbang, dan ragu harusnya membuat kita semakin mendekat kepada Allah kita. Allah adalah sumber berkat dan pertolongan kita. Namun demikian, doa yang kita panjatkan bukan sekedar doa,
yang membuat kita hanya memasrahkan semua kepada Tuhan Allah saja. Tetapi juga doa mendorong kita untuk bisa mengusahakan jawaban doa itu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saat kita berdoa memohon untuk dilindungi dari niat jahat orang lain, maka kita juga harus bisa mengusahakan supaya kita bisa mengusahakan dengan sesama, seperti Yakub lakukan terhadap Esau. Anak-anak, apakah kalian pernah merasa takut? Ayo ngaku. Nah, misalnya Elo pernah takut tidak? Takut dengan apa? Kalau takut, apa yang Elo lakukan? Nah, kita akan dengar cerita tentang Edo ya. Ayo, siapa yang pernah merasa takut ketika di kamar sendirian dan lampu dimatikan? Ayo. Kenapa takut? Wah, itu sama juga dengan Edo. Edo juga sangat ketakutan ketika hendak tidur dan lampu dimatikan. Nah, biasanya Edo tidur dengan lampu menyala. Tapi mulai malam itu ibu membiasakan agar lampu dimatikan saat tidur. Awalnya Edo menerima saja rencana ibu itu ya. Tapi ketika benar itu dilakukan, saat Edo sudah di tempat tidur dan siap untuk tidur, kemudian ibu mengecup keningnya dan berjalan ke arah saklar lampu, lalu klik, lampu dimatikan. Lalu mendadak Edo menjadi panik. Lalu Edo melihat seperti ada bayangan besar di kegelapan itu. Maka melompatlah Edo dari tempat tidur dan berlari keluar sambil berteriak, "Ibu!" sambil memeluk ibu yang terkaget-kaget mendengar teriakan Edo. "Ada apa, Nak?" tanya ibu panik. "Itu ada monster," jawab Edo sambil menunjuk-nunjuk kamar. "Coba Edo tenang dulu sayang. Tarik napas panjang, hembuskan. Tarik napas panjang, hembuskan." Ibu coba menenangkan Edo. Edo pun menurut. Setelah tenang, Mama mengajak Edo untuk kembali ke kamar. Edo mengikuti ibu sambil memejamkan mata dan terus memenggangi tangan ibunya erat sekali. Sampai di kamar Edo, ibu langsung menyalakan lampu. Klik, dan teranglah kamar Edo. Nah, sudah terang sekarang. Lihat Nak, tidak ada apa-apa loh, kata ibu. "Ayo, buka dulu matanya Nak," lalu ibu. Pelan-pelan Edo membuka matanya dan dia pun melihat tidak ada makhluk besar seperti yang ia lihat ketika lampu dimatikan. "Edo takut Bu, tapi serem banget," kata Edo. "Edo, apa yang kamu lihat tadi bisa jadi karena pikiranmu saja. Karena kamu takut jadinya muncul bayangan yang tidak. Nah, untuk itu besok lagi kalau Edo merasa takut, tetap tenang ya, biar bisa berdoa." Nah, berdoa minta perlindungan dari Tuhan. Tuhan selalu menjagamu Nak. Ingat, itu karena kamu merasa takut ya. Tidur dengan lampu dimatikan itu sangat baik Edo. Tubuh kita bisa beristirahat dengan baik sehingga bisa kembali segar saat Edo bangun. Gak apa-apa ya Nak, kita coba lagi ya, kata ibu. Tapi untuk kali ini ditemani dulu sama Edo tidur ya Bu. Nanti kalau Edo sudah tidur baru tinggal ya, minta Edo. "Baiklah Nak, ibu temani dulu ya," jawab ibu. Nah, kesimpulan pelajaran seperti halnya Bapak Yakub ketika merasa takut, ia hanya berharap kepada siapa? Allah, betul sekali. Ketika
ketika beradu dengan Tuhan Allah dari malam sampai pagi hari, Bapak Yakub akhirnya hanya memohon kepada Tuhan Allah agar memberikan berkat-Nya. Ya, Tuhan adalah sumber berkat bagi kita semua termasuk anak-anak. Boleh juga minta berkat kepada Tuhan. Kita boleh meminta, tapi kita juga harus mengusahakan agar berkat itu bisa kita terima. Misalnya, jika kita minta berkat nilai yang baik, maka kita harus betul belajar yang giat sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Jika kita mau minta berkat kesehatan, maka kita juga harus berusaha agar tetap sehat, makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga, minum minuman yang sehat, yang tidak mengandung pengawet dan pewarna buatan. Anak-anak, mari kita berdoa ya, doa setelah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukan setiap saat. Haleluya, amin. Mari adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan sebelum mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membawa korban persembahan syukur kami. Terima kasih karena sudah memberkati orang tua kami dan senantiasa ya Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Amin. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi Kidung Jemaat di Biang 02 beri persembahan. Kita memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik di rumah di dalam hari-hari mereka. Biarlah kasih Tuhan senantiasa selalu bersama. Amin. Selamat hari